Wiji Widodo, atau lebih sering dikenal dengan nama Wiji Tukul, merupakan seorang sastrawan dan aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Ia dilahirkan di Sorogenen, Solo, pada tanggal 26 Agustus 1962, dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ayahnya adalah seorang penarik becak, sementara ibunya terkadang menjual ayam bumbu untuk membantu perekonomian keluarga. Wiji Tukul sudah gemar menulis puisi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Setelah lulus sekolah dasar, ia melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 8 Solo dan mulai tertarik pada dunia teater. Ia pun melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau disingkat SMKI, jurusan tari. Karena kondisi ekonomi yang sulit, ia mengambil keputusan untuk berhenti sekolah saat kelas 2. Ia pun menyambung hidupnya dengan berjualan koran, menjadi calo karcis bioskop, dan menjadi tukang pelitur di sebuah perusahaan mebel. Ia juga pernah mengamen puisi keluar masuk kampung dan kota bersama dengan kelompok teater Jagalan Tengah atau disingkat Jagat. Wiji Tukul menikah dengan istrinya, Siti Dia Sujirah alias Sipon pada bulan Oktober tahun 1989. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Fitri Ngantiwani dan Fajar Merah. Setelah ikut serta dalam beberapa aksi demonstrasi, Tukul bersama temannya Semsar Siahaan pada tahun 1993 membentuk Jaker atau Jaringan Kerja Rakyat, yaitu sebuah jaringan kerja seniman yang bergerak di bidang daya cipta dan kreativitas. Setelah itu, Wiji Tukul banyak memimpin aksi demonstrasi seperti pada aksi masa petani di Ngawi, Jawa Timur tahun 1994 dan aksi protes karyawan PT Sritex pada tahun berikutnya. Kerusuhan pada Mei 1998 telah menyeret beberapa nama aktivis ke dalam daftar pencarian aparat Kopassus Mawar. Wiji Tukul yang termasuk dalam salah satu daftar pencarian aparat Kopassus Mawar mulai berpindah-pindah sejak bulan Juli 1996 untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Walaupun Wiji Tukul sedang dalam pelariannya, ia masih tetap menulis puisi-puisi pro-demokrasi seperti salah satu contohnya berjudul Para Jenderal Marah-Marah. Wiji Tukul masih terlihat oleh sejumlah orang di Jakarta pada April 1998 sebelum ia dilaporkan menghilang oleh istrinya pada tahun 2000 dan hingga saat ini belum ditemukan. Wiji Tukul diduga termasuk ke dalam salah satu korban penculikan aktivis 1997 sampai 1998 oleh pemerintahan Orde Baru. Saat ini, karya-karya puisi Wiji Tukul banyak dikenang dan kisah hidupnya dijadikan sebuah film dokumenter oleh Tinuk Yampolsky yang berjudul Istirahatlah Kata-Kata. Wiji Tukul mengajarkan kita untuk selalu memiliki rasa simpati yang tinggi, rela berkorban demi negara, dan tidak takut dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.